Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita bayangkan ketika Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong ini disebut juga sebagai advokat, sebagai pembela, pendamping kita. Dia tentu memiliki kemampuan semacam itu lebih daripada seorang pengacara hebat pun. Dengan itu kita bisa berani menghadapi situasi-situasi yang tidak familiar sedikit pun. Sebab dia setia dengan firman-Nya, pasti dia akan membela kita dan akan mengajar kita bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dia juga dapat menyadarkan potensi kita bahwa kita bisa dan bahwa kita tidak sendirian. Dia menyertai kita. Yesus mengingatkan janjinya, saudara, di dalam Lukas 12:11-12 dikatakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jangan khawatir dengan hal-hal yang baru. Jangan stres dengan hal-hal yang tidak familiar bagi kita. Memuridkan, mungkin bagi beberapa kita itu sesuatu hal yang unfamiliar, tidak sesuatu yang biasa. Jangan khawatir, kita bisa memuridkan karena ada pembela kita. Saudara, Paulus tidak pernah berbicara hebat di depan raja-raja, tapi ketika dia harus berbicara, membela di depan raja-raja, Roh Kudus bersama dengan dia sehingga suaranya, logikanya, perkataan-perkataannya benar-benar perkataan-perkataan yang dapat jelas dan dimengerti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu mungkin tidak terlihat, saudara. Tapi ada keyakinan dalam diri kita bahwa it is going to be okay, it is going to be working. Dan disitulah Roh Kudus akan memberikan kepada kita pembelanya. Ya, kuat, beriman terus, saudara. Dan inilah yang Tuhan Yesus sediakan melalui Roh Kudusnya kepada kita. Yang kedua, sebagai penghibur, saudara. Yang pertama sebagai pembela, yang kedua sebagai penghibur. Saudara, adanya penghibur ini tidak berarti kita tidak boleh mengalami kesedihan, ya enggak, saudara? Karena kesedihan itu bagian daripada kehidupan manusia, saudara. Adanya penghibur bukan berarti kita tidak boleh sedih. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat ada orang yang saudara kita, teman kita yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya gitu. Yang sering kita mau membantu dengan maksud yang baik. Apa kata kita? Sudahlah, jangan sedih, jangan menangis. Toh mereka sudah ada di surga bersama dengan Yesus. Sering kan gitu ya? Kita memberikan penghiburan dengan kata-kata yang tidak seperti mengerti kondisi kesedihan orang itu. Penghibur itu adalah penghibur yang menangis bersama kita. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengapa itu penting, saudara? Karena Yesus telah menunjukkan belas kasihannya kepada orang lain. Bagaimana dia mau menghibur orang tetapi bersama dengan orang itu. Empatinya kepada orang-orang, belas kasihnya, perhatiannya, kepeduliannya bagi manusia. Dia bisa menangis. Yesus hanya melihat pada orang-orang yang lemah, tidak berdaya dan tidak memiliki pemimpin atau gembala hidup mereka. Dan karakter Tuhan Yesus sama seperti karakter Roh Kudus. Dia diberikan untuk menghibur kita di saat-saat kita
sedang mengalami kesusahan. Sebab Yesus pernah juga menjadi manusia. Jadi dia dapat merasakan segala penderitaan dan penolakan yang pernah kita alami. Seberapa besar penolakan kita, saudara, yang pernah kita alami? Adakah lebih besar daripada penolakan yang Yesus alami? Saya percaya tidak, saudara. Dan dia bisa akhirnya duduk di dekat kita dan mengatakan, I've been through that things. Saya sudah melalui hal-hal demikian. Bukan sekedar kata-kata kosong oleh penghibur itu, tetapi murni. Saya turut merasakan kesulitan saudara. Wow, luar biasa penghibur yang kita dapatkan, saudara. Di dalam Roma 8:26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh menolong kita, saudara. Dan inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai penolong bagi kita. Saudara, kalau kita melihat penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus seperti ini, ada penolong seperti ART tadi. Kehidupan kita sehari-hari, maksud saya. Roh Kudus dalam bentuk roh. Kita punya tangan. Ya, dia menguatkan roh kita untuk kita bersihkan, untuk kita vakum, untuk kita mulai memikirkan macam-macam supaya kondisi kita baik juga. Lain sebagai pembela, lain sebagai penghibur, karena situasi-situasi yang unfamiliar, tidak biasa bagi kita. Sebagai penolong, dia akan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan saja saat-saat kita di pengadilan, bukan saja saat-saat kita sedih, tapi sehari-hari Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita. Penolong itu kita butuhkan setiap hari, di mana keluarga atau teman-teman kita ada yang membutuhkan pertolongan terhadap gangguan mental, dan kita tidak tahu, kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus. Ada banyak masalah gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, panic attack. Ada juga mood swing, bipolar, ada beberapa di antara kita yang mengalami seperti itu, atau saudara kita. Ada PTSD yang trauma, ada schizophrenia. Waktu saya melihat situs pemerintah Australia tentang kesehatan mental, saudara, wow, ada banyak sekali kemungkinan atau gangguan mental itu. Dan kita bisa melihat bagaimana situs ini, saudara, mengatakan, bila saja ini bisa diterapi, bila saja mereka masuk prosesnya, kemungkinan besar mereka bisa dapat pemulihan. Saya melihat ini optimisme dari pemerintah Australia melalui websitenya bahwa gangguan mental, kesehatan mental yang diharapkan, gangguan-gangguan yang ada itu bisa ditangani kalau mereka masuk dalam proses itu. Nah, bayangkan kalau kita sebagai komunitas gereja Tuhan gitu, ada orang-orang yang mengalami seperti itu, saudara-saudara mengalami. Kita juga perlu mengalami optimisme yang sama gitu, bahwa kalau saja pemerintah Australia, kita bersama dengan penolong dapat menolong orang-orang yang seperti itu. Saat seperti kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus, saat dimana kita bisa menolong juga orang-orang dengan gangguan mental. Saudara, bagaimana karakternya nyata? Tentunya, saudara, karakter Roh Kudus itu sama seperti Yesus. Ketika dia menolong sama seperti Yesus menolong, seperti yang dilihat bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus, Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk kamu memperoleh hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahan. Wow. Jadi kita tahu saudara, bahwa keinginan Yesus itu adalah untuk kita hidup di dalam kelimpahan. Ya, kita masih hidup di tengah dunia yang jatuh, banyak dosa, banyak serangan kuasa kegelapan dan sebagainya. Tapi di tengah
gangguan mental sekalipun saudara, tetap kehendak Yesus saudara untuk kita bisa hidup berkelimpahan. Dan bukan berarti ini sempurna. Orang bisa mengalami kelimpahan dalam hidupnya walaupun dia mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, saya percaya saudara. Apa kalau kita flu, kita tidak bisa hidup berkelimpahan? Enggak juga. Apa kalau kita kena gangguan mental kita tidak bisa hidup? Enggak juga. Tapi ada proses di mana firman Tuhan ini akan memberikan kita arahan tuntunan bahwa inilah maksud Tuhan. Bahkan di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kita harus terus bermimpi, kita harus terus berharap, terus maju karena penolong telah diberikan kepada kita. Saudara, di ayat yang terakhir ini kita ulang kembali. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama saudara, dari ayat ini yang Yesus katakan, Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi selain pembela, selain penghibur, selain penolong, ada satu hal penting yang kita harus garis bawahi, saudara. Sama seperti Yesus yang dipanggil sebagai guru yang baik, demikian juga Yesus melalui ini seandainya berkata, saudara, seakan-akan berkata, Roh Kudus adalah guru yang baik, sebab Dia akan mengajarkan segala sesuatu.